Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya ya, Ansori TV Channel. Ini saya mau bertanya sama siapa bang namanya? Perkenalkan dulu, nama saya Danar. Oke, Bang Danar ya. Iya. Ini tentang kehidupannya dia, kesehari-hariannya dia selama dia ada di sini, bagaimana cara dia menjalani kehidupan dari awal dia merantau ke sini sampai saat ini. Oke bang, Tapi mohon maaf nih, sebelumnya saya balikin lagi ya. buat Bang Sori nih. Oke, Mana nih ceritanya itu, pengen tahu dulu sebelumnya. Saya itu ya. dulu abang merantau itu dari mana, terus menuju kemana, terus di situ ngapain aja. Saya pengen tahu lebih dalam abang dulu, baru ke saya gitu nih. Oh, Gimana? oke. Sebelumnya saya akan menceritakan tentang gerak-gerik sepak terjang gua asal dan sebelum gua merantau. Sebelumnya saya dari Sumatera ya, Sumatera Utara. Utara, Bang. Iya, Sumatera Utara. Gua dari Sumatera Utara, Medan. Gua menginjak Pulau Jawa atau Tanah Sunda ini di tahun 2000. Langsung ke tanah Sundanya atau ke mana dulu? Atau ke Jakarta atau ke langsung tanah Sunda? Langsung saya ke Tanah Sunda, ke daerah Jawa Barat ini, Bogor ya. Saya tahun 2000, 20 tahun yang lalu lah. 20 tahun yang lalu. Nah, itu usia masih 16 tahun ya. Ya wajar saja karena dulu memang sulit-sulitnya ekonomi, makanya saya lebih memilih merantau ketimbang di kampung. Saya lebih memilih mencari kehidupan di rantau orang. Berarti emang bener abang ini benar-benar dari ibaratnya masih remaja gitu ya, di umur 16 tahunan ini. Masih remaja banget. Masih remaja banget, Masih itu remaja, ibaratnya masih awal-awal remaja kan. Iya, awal-awal remaja. Istilahnya kalau di masa itu usia segitu tuh usianya bocah-bocah ya, Iya. yang lagi ingin menikmati kehidupan selayaknya anak remaja gitu loh. Tapi gue lebih memilih untuk beranjak atau untuk lebih memilih untuk pergi merantau, mencari kehidupan yang sebenar, maksudnya mencari kehidupan yang sesungguhnya, artinya kerja lah ya. Berarti dulu pas datang ke sini sempat pindah sekolah kan di umur 16 tahun itu, ibaratnya masih sekolah kan? Atau menerusnya di mana gimana gitu? Oke. Saya pada saat itu sekolah sudah tidak sekolah lagi ya. Saya cuma lulusan, ya maaf, SD, karena memang orang tua tidak mampu pada waktu itu. Karena ekonomi ya, karena ekonomi. Kembali lagi ke ekonomi pada Ya. masa waktu itu ya. Pada masa waktu itu sulit-sulitnya lagi ekonomi. sulit-sulitnya ekonomi pada masa itu. Akhirnya saya tidak melanjutkan sekolah karena ekonomi orang tua yang tidak memadai, serba kekurangan. Untuk kehidupan sehari-hari aja masih tidak cukup gitu loh, apalagi untuk pendidikan, untuk biaya sekolah gitu kan. Saya lebih memilih untuk putus sekolah, biarkan adik saya yang lanjut sekolah. Nah, gitulah. Makanya saya di umur 16 tahun saya tidak sekolah. Saya berhenti kelas 2 SMP. Di situ saya berhenti. Setelah SMP itu Kelas berhenti. 2 berhenti saya sekolah dikarenakan biaya. Lanjut, setelah memutuskan untuk di tanah Jawa itu kerja, itu mencari kerja bagaimana? Oke. Saya mencari kerja dari pengalaman. Dari pengalaman saya yang sudah saya pelajari sebelum saya menginjak
tanah Sunda ini ya, tanah Jawa ini. Saya di situ sudah, gue pribadi udah udah belajar lah ya untuk ke depan. Artinya di situ saya itu udah, aku jadi bingung ya. Nggak usah bingung, tenang aja nih. Oke. Gimana nih, pokoknya mencari kerja itu sesulit apa sih di tanah Jawa ini, di Bogor ibaratnya. Abang langsung ke Bogor kan? Iya. Oke, gimana lu caranya mendapatkan kerja ini di Bogor ini dengan semaksimal mungkin gitu, karena kan merantau itu butuh tekad yang kuat kan? Tekad yang kuat, yang pertama mental. Itu bagaimana Bang? Oke, saya akan lanjutkan setelah yang ini ya. Ini lagi azan ya, azan asar. Betul. Kita harus ibadah dulu ya. Bagi yang beragama Islam, jangan tinggalkan sholatnya ya. Betul, sholat Oke. pertama. Sholat paling utama. Yang ini nomor kesekian kalinya. Oke guys, kita lanjut kembali ya. Setelah tadi kita terjeda karena ibadah sholat asar ya. Oke, tadi tentang apa tadi ya? Bagaimana lu mendapatkan kerja di tanah Jawa ini, atau khususnya di Bogor gitu? Di Bogor ya. Kita lanjutkan lagi ke teman-teman. Oke, bro, gue setelah menginjak tanah Jawa ini atau tanah Sunda ini, alhamdulillah di situ gue mendapatkan kerja tidaklah rumit. Yang mana dibilang sama orang, ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Ternyata salah. Salah itu. Salah. Kenapa gue bilang begitu salah? Itu bagi mereka yang belum mengalaminya ya. Ya berarti mungkin karena kalau di tanah kita tinggal di tanah Jawa, Iya. mungkin merantau ke tanah Jawa juga, tapi beda kota mungkin. Iya. Beda, nggak ada ininya lah, nggak ada perbedaannya. Nggak ada gitu. perbedaan, cuman jarak aja. Kalau buat gue pribadi, gue orang seberang. Gue niat merantau ke ibu kota, yang mana dibilang orang ibu kota tuh lebih kejam daripada ibu tiri. Itu asumsi ya. Asumsi orang berbeda-beda. Kalau gue pribadi, bukan ibu kotanya yang kejam, malah diri kita sendiri lah yang kejam. Kenapa saya bilang begitu? Ya bagaimana caranya kita harus hidup, harus menafkahi diri sendiri, harus cari makan, cari rezeki yang halal gitu. Ya tuh tergantung seseorangnya ya. Kalau orangnya malas, kalau orangnya malas, mungkin dia bisa beranggapan ibu kota itu kejam. Ya. Tapi kalau orangnya tidak malas, orangnya rajin, ulet, kerja apapun mau, selagi itu masih halal, masih baik, masih bagus gitu kan. Ibu kota itu seperti melebihi ibu kandung. Kenapa saya bilang? Sumber rezekinya akan melimpah ruah, kawan. Ya gua pribadi udah ngalamin gitu, walaupun pahit manisnya hidup di rantau orang itu ada, bukannya tidak ada. Tergantung bagaimana lu menyikapi. Kalau lu tidak menyikapi dengan baik, ya sampai kapanpun lu gak akan pernah baik. Banyak ya, banyak orang yang udah mental, yang ngomongnya merantau udah sekian, ada yang baru 2 tahun mental, ada yang baru 3 bulan udah mental juga. Kenapa? Di situ mereka itu belum siap, tapi mereka memaksakan kehendak gitu loh. Tapi jujur gitu, mohon maaf ya potong lu. Tapi emang benar tekad itu sebenarnya penting. Penting tekad itu. Tapi yang bagaimana yang lebih penting lagi itu pikiran kita. Bagaimana kita sanggup nggak itu kita merantau itu dengan ibaratnya tangan kosong lah, ibaratnya tangan kosong kita
punya kemampuan sendiri. Nah itu harus pemikiran kitanya itu harus diubah mindset kita kan karena tadi ada pikiran bahwa di ibu kota itu kan kejam ya kan, betul, parah. ya. Nah bagaimana merubah sikapnya itu sebenarnya Bang, dari orang-orang yang merantau hanya 3 bulan 4 bulan itu udah mundur lagi balik lagi. Itu sebenarnya menurut saya karena pikirannya dia. Cobalah dia seandainya di ibu kota ini nggak terlalu kejam, coba mempunyai pikiran seperti itu gitu ya, mungkin dia akan bisa berjalan tahun 2 tahun 3 tahun, bahkan bisa mempunyai tempat tinggal yang lebih layak dibanding di kampung dia di sini tuh gitu. Oke, untuk masalah keberanian, untuk masalah pengalaman ataupun masalah apa tadi namanya tentang tekad untuk merantau ataupun mengadu nasib di tanah orang ataupun di negeri orang gitu ya, itu sebenarnya ada di diri masing-masing. Ada di diri masing-masing. Kita tidak bisa merubah seseorang itu harus lebih baik, tidak. Itu yang merubah itu dirinya sendiri. Kalau dia punya tekad tapi dia tidak berani, itu kosong. Kenapa saya bilang kosong? Dia punya tekad, tapi dia nggak berani. Untuk apa? Untuk mewujudkan tekad itu. Kita berjalan di suatu tempat. Kita ini udah punya tekad, ya kan, ke tempat itu. Tapi kita tuh gak berani untuk nemuin orang itu, ya kan. Artinya tempat yang mau kita tuju ini gak usah jauh lah, saudara. Kita udah punya tekad mau ke rumah saudara, tapi kita gak berani ke rumah saudara kita karena kita segan. Ya, akhirnya jadi nihil, nol, gak dapat apa-apa. Tapi kalau lu di situ nganggapnya biasa-biasa saja, lu punya sesuatu, punya niat yang baik, lu jalani dengan kebaikan, lu tuju itu dengan dengan tekad lu yang baik, lu hadapi dia, lu temuin orangnya, lu ngobrol sama dia akan menerima apapun keluhan dari lu, gitu loh. Artinya semua itu bisa dirubah. Tapi bukan saya yang merubah kalian, tapi diri kalian yang merubah diri kalian masing-masing. Keyakinan kalian masing-masing ya, juga. Keyakinan diri masing-masing. Nah, karena kalau kita tidak punya pengalaman, memang tidak ada gunanya kita mengadu nasib di rantau orang. Tapi ada tapinya, di garis bawahin ya. Ada garis tapi bawah nih. Kalau kau punya keberanian, walaupun kau nggak punya pengalaman, di situ kau juga bisa dapat keberhasilan. Berani dan bertanggung jawab. Oke? Harus yang penting sih dalam diri kita berani dulu gitu. Berani. Semua itu diawali dengan keberanian. Baru semuanya akan ngikut. Tergantung lu, niat lu bagaimana, apa niat lu baik atau niat lu buruk, itu ada di diri masing-masing. Ya. Niat lu juga jangan setengah-setengah gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya sama aja. Bener tekad mau kesini ya bener lu. Nah, iya. Tuh, semuanya ya, daripada setengah-setengah mendingan nggak usah lah. Nggak usah kalau itu karena setengah-setengah itu kan keraguan ada dalam diri lu. Gue kesini mampu nggak ya? Nah gitu dalam hati lu itu ya. Tapi seandainya dalam hati lu, gue bisa nih di sini, bisa nih. Yang penting lu berani lu. Jangan ada kata, aduh gue berani nggak ya? Itu kan ragu-ragu itu kan. Nah itu ya betul. Jadi kalau kalian mau merantau, khususnya nih, tipsnya 1, apa tuh? Lo harus benar-benar mapan di diri lu.
satu. Harus benar-benar matang. Pemikiran lo harus benar-benar satu, jangan bercabang. Ya. Kalau lo pilih jalan yang lurus aja. Jangan lo belok kanan, belok kiri, lurus aja dan turuti hati kecil lo. Karena hati kecil itu nggak akan pernah bohong, kawan. Betul. Yang bohong itu apa? Yang bohong itu cuma mulut kita, lisan kita itu yang berbohong. Bisa. Benar. Jadi untuk kita anak-anak rantau yang sudah merantau, yang sudah jauh dari keluarga, mudah-mudahan semoga ya kita diberikan kesehatan, Amin. diberikan rezeki yang halal dan berkah, ya, diberikan kelayakan hidup yang baik, bersantun kepada siapapun itu, jangan pernah seuzon kepada siapapun itu walaupun dia orang jahat ataupun orang baik gitu ya, karena belum tentu orang baik itu baik selamanya dan belum tentu orang jahat selamanya. Cuman walaupun begitu kita tetap harus waspada. Merantau bagi yang sudah siap. Kalau yang belum siap, janganlah merantau. Karena apa? Nanti kau akan kecewa dan galau. Jangan setengah-setengah intinya. Jangan ya. setengah-setengah. Oke, Bray. Itulah dari pengalaman dia. Nah, sekarang kerjaan abang itu apa nih, Bang? Kerjaan saya sekarang di bidang jasa ya, elektronik. Nah, untuk teman-teman nih yang khususnya daerah Bogor mungkin ya, Bogor Timur atau sekitaran Bogor sini, bisalah menghubungi Bang Ari ini gitu ya. Oke, iya, untuk servis elektronik Elektronik seperti ini, ya, gitu. seperti AC gitu. Nah, khususnya di AC nih yang mau cuci bersih AC-nya ya kan gitu. Saya kurang paham sih emang tentang AC, mungkin nanya-nanya lah tentang AC ke Bang Hari ini, bisa dia spesialisnya di AC. Insya Allah saya pasti bisa. Nah, bagaimana tadi pertanyaan abang kan balik lagi ke saya ya. Oke. Bagaimana caranya saya bertahan hidup di sini. Iya. Nah, kalau saya pribadi gitu ya Bang, memang saya dari kecil itu memang saya sudah di tanah Jawa, khususnya di Pasundan sini. Pasundan. Nah, di tanah Sunda. Iya. Saya memang lahir di Sukabumi dan di sana saya memang dari kecil sampai umur kisaran 3 tahun 4 tahun memang saya di sana. Terus karena orang tua ada di Bogor gitu ya, saya mengikuti orang tua sampai saya sekarang sekolah di Bogor sini, saya lulus alhamdulillah Bang. Nah, untuk beritanya sih ya saya memang pas lulus ini banyak acuannya mungkin dari keluarga. Mohon maaf juga karena saya sudah ditinggal oleh ibu lah, karena ibu itu salah satu kalau bisa dibilang gimana ya, ibu itu emang salah satu dari keluarga yang paling penting. Kasih sayang ibu itu melebihi dari segalanya. Betul. Nah, mungkin saya tertekan dari situ. Nggak ada ibu, mungkin kan salah satu curhat kita memang salah satunya mungkin ke ibu kan. Iya. Ibu itu paling istimewa. Benar kan kata yang di hadis-hadis juga. Betul. Surga itu ada di telapak kaki. Surga memang ada di telapak kaki ibu. Tapi jangan salah menafsirkan. Nanti kalian mentang-mentang dibilang surga di bawah telapak kaki ibu, kalian lihat pula ibu kalian lagi tidur, kalian lihat telapak kakinya, ntar mana tahu ada surga, kalian masuk salah. Jangan salah mengartikan dan jangan salah mengasumsi. Oke. Nah, terus lu semenjak itu, ini kan maaf nih ya, ibu kan sudah nggak ada gitu kan. Nah, terus lu saat ini kegiatan dan kerjaan lu di sini apa gitu, di bagian apa gitu, atau bagaimana gitu? Kalau jujur, kalau kerjaan untuk sekarang saya masih nyari-nyari ya gitu ya. Masih mencari-cari. Masih mencari-cari gitu ya kerjaan. Mulai dari freelance, saya alhamdulillah mau nyari kerja. Alhamdulillah ada aja gitu ya. Iya. Cuman bagaimana kita mencari itu yang bingung. Nah, dalam pertama mungkin saya pernah di ekspedisi kurir. Yang kedua saya pernah ikut kan sekarang lagi zaman corona
corona, bukan zaman ya, lagi pandemi gini. Nah ini lagi masanya, masa pandemi ya. Oke. Memang rada sulit lah untuk mencari kerja, jujur ya. Ada perbedaannya lah. Perbedaannya di mana tuh? Perbedaannya sih menurut saya satu ya, Ya. untuk melamar pekerjaan itu Ya. kita membutuhkan biaya lebih banyak gitu mengeluarkan Artinya? dibandingkan yang dulu. Contoh misalnya, Hah? bukan artinya. Contoh, Ya, contohnya kita mau melamar kerja, mungkin harus swab dulu. Itu kan membutuhkan biaya. Oh itu gitu. harus. Itu membutuhkan biaya kurang betul. lebih 100 sampai 200 ribu. Bahkan mungkin pabrik-pabrik yang gede membutuhkan PCR. Tahu sendiri harga PCR itu sekarang berapa kan? Ya. Di kisaran, Gak usah kita sebutkan Enggak, lah. itulah, ya. Ya kalian pasti tahu sendiri harganya berapa. untuk melamar itu kan memang rada lumayan sulit, tapi memang ada beberapa pabrik atau perusahaan itu yang tidak memakai syarat itu. Dan sekarang apalagi ditambah dengan sertifikat vaksin ya kan? Iya. Alhamdulillah sertifikat vaksin kan memang vaksin kita gratis kan. Alhamdulillah. Itu masih bisa ya. Dan Itulah ya. masalah kan memang biaya untuk melamar, karena melamar itu kan nggak butuh duit sedikit. Memang bener kita kayak beli bukunya, beli apa tuh, kertas folio gitu buat nulis lamaran, yang misalnya masih ngelamar biasa gitu ya. Kalau yang online sih alhamdulillah kita paling cuman kayak modal kita tes swab doang atau gitu. Nah untuk kerjaan saya sendiri sebenarnya keahlian saya mungkin di bidang kreatif. Sebenarnya Jadi- kalau dalam diri saya gitu ya, kreativitas. Jadi misalnya kayak bikin aquascape gitu. Aquascape. Saya bisa, terus kreasi tangan seperti kayu, saya bisa gitu. Dan alhamdulillahnya gitu dari situ ada aja gitu bang. Perjalanannya ya mungkin seperti itu aja saya mah. Oke untuk kalian ya, Cari. untuk kalian yang ingin ataupun yang ingin memiliki aquascape, Aquascape. nah, kalian bisa menghubungi teman kita nih, Bang Danar ya. Nanti gua akan bikin nomor teleponnya di kolom deskripsi saya ya. Nah, nanti saya akan cantumkan nomor beliau. Bang Danar nih ahlinya kreativitas Jangan lupa buat nih. aquascape. Oke, bisa kalian hubungi, kalian bisa bertanya kepada beliau. Oke, terus lu untuk kreatif yang lu jalanin itu udah lama atau bagaimana? Atau lu dapat sesuatu itu bisa bikin seperti itu dari siapa gitu loh? Apa ada lu belajar atau gimana? Yang pertama memang mengulik ibaratnya ya, belajar. Belajar. Saya sih memang belum lama, mungkin para udah senior mungkin udah lama gitu. Saya mungkin kisaran 2 tahunan ini, 2 tahun Oh, kebelakang. cukup lama juga ya. Alhamdulillah nih 2 tahunan ya. Karena harus benar-benar mainin pikiran mindset ini berubahnya seperti apa gitu. Jadi- Mau ngebentuknya seperti apa gitu. jadi kita harus main pikiran juga kawan. Pikiran juga ya. Kayak seperti misalnya aquascape itu kan ada namanya bonsai. Kita mengukir bonsainya itu seperti apa nih pengen, kan membutuhkan kreativitas kan. Betul seperti rekayasa pikiran namanya, rekayasa pikiran untuk bayangan-bayangan yang akan dibikin aquascape. Nah itu Jadi seperti itu apanya ya? Oke. Itu kemarin aku lihat ya. kamu lagi ngerjain aquascape itu. Nah, itu butuh waktu lama nggak bikin seperti itu tuh? Kalau dibilang sampai jadinya gitu, Heeh. itu bisa dibilang bahkan banyak 2 bulan atau 3 bulan. Lumayan waktu lumayan. Yang bikin lama ya satu memang Yang bikin lama? ada namanya screening itu yang ya mungkin para senior udah tau lah screening itu seperti apa. Nah itu yang membutuhkan waktu lama dari situ. Karena memang harus benar-benar ya. Benar-benar. Harus benar-benar teliti. Jangan sampai salah sedikit ya. Dan kalau salah sedikit mungkin kan konsumen kecewa. Betul. Itu. Jadi dia lu juga harus menjaga kualitas dan Kualitas. kuantitas lu gitu Tas loh. gua betul. Jadi di situ itu untuk masalah harga berbeda kali ya. Kalau harga berbeda. Mungkin. Tergantung tema apa yang diambil.
mungkin temanya rumit seperti tema hutan gitu, kita kan membutuhkan akar kayu, kayu-kayu yang dirakit sendiri sama kita itu yang makin mahal. Untuk Berbeda-beda lah kaligrafinya. Oke, jadi sekarang lu berjalan di bidang aquascape ya? Ya, kalau lagi sekarang. Kalau lagi sekarang. Oke, itu apa namanya? Untuk hal itu ada nggak untuk aqua? Pernah nggak lu mendapat kendala sedikit masalah itu? Kalau di kendala sering sih ya. Sering ya? Sering itu mah, karena satu nyari bahannya yang susah. Oh, kendala di bahan ya? Di bahan. bahan ya. Oke. Kayak Karena misalnya bonsai kita, wah nyari bahannya yang susah nih, bagaimana? Nyari kayunya yang kayak gimana? Pikiran kayunya kan bonsai kan bentuknya kayu, terus kayak melingkar ke atasnya tuh ada pepohonan ya kan? Nah, dari situ yang bingungnya. Bagaimana kita mencari inspirasi dari itu kayunya, bahan-bahannya ibarat bahan-bahan untuk aquascape itu aquascape-nya ada kendala dari situ. Oke. Untuk kalian yang ingin bertanya, boleh tinggal tulis di kolom komentar nanti ya. Tapi jangan lupa kalau suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa share juga nih videonya ke teman-teman Anda. Nah, ceritakan juga pengalaman Anda di kolom komentar ini nih, bagaimana kita saling berbagi. Siapa tahu kan kita situ mempunyai kalian yang dulu pada punya masalah, kita bisa bantu kan. Tapi yang ringan-ringan aja, ringan, cerita curhat aja gitu. Oke, terima kasih ya Bang ya. Oke. Terima kasih juga Bang udah mau mendatangkan saya ke sini gitu. Siap. Kita saling support aja Bang. Yang penting kedepannya kita lebih berjaya, lebih percaya diri aja Bang. Betul. Berani, jujur. Yang penting satu, jangan lupa ya, ibadah itu jangan tinggal. Oke. Sekian dan terima kasih. Salam Indonesia. Assalamualaikum.